Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum belajar dimulai, persiapkan alat tulis kalian dulu dan buku tulismu. Kemudian, catatlah informasi yang penting untuk belajar kembali. Anak-anak, sebelum belajar jangan lupa berdoa ya, supaya diberi kemudahan. Pada pembelajaran 3 ini, tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. 2. Siswa dapat mengurutkan sekelompok bilangan yang telah diberikan antara bilangan 1000 sampai bilangan 10.000 dengan benar. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Mari kita pelajari bersama-sama. Kita mulai ya. Ayo mengamati. Sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Tuliskan ciri-ciri tersebut pada tempat yang tersedia. Jadi, kita amati terlebih dahulu ya gambar itu tadi. Kemudian kita cari tahu ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar itu apa saja. Dan kita tulis pada tabel. Nomor 1. Ciri-ciri makhluk hidup. Tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar yaitu ibu menyiram tanaman. Kemudian yang nomor 2. Ayam memerlukan makanan. Kegiatan pada gambar yaitu Ayah dan Siti memberikan makan ayam. Yang ketiga yaitu ciri-ciri makhluk hidup ayam berkembang biak. Kegiatan pada gambar ayam bertelur. Kemudian yang keempat yaitu manusia berkembang biak. Kegiatan pada gambar yaitu adanya keluarga Siti. Nomor 5. Ciri-ciri makhluk hidup. Ayam memerlukan minuman. Kegiatan pada gambar itu kita lihat di situ ada tempat minum ayam. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Dan yang terakhir yang nomor 6 yaitu ciri-ciri makhluk hidup hewan bergerak. Kegiatan pada gambar yaitu ayam nampak menuju makanan. Itulah ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut. Sekarang ayo berlatih. Amati kedua gambar tersebut. Anak-anak coba kita lihat. Di situ ada gambar keluarga Siti yang sedang makan bersama. Kemudian gambar 2 ada anak ayam dan ayam besar itu sedang makan. Dari kedua gambar tersebut tadi, apa persamaan dari kedua gambar? Persamaannya adalah sama-sama membutuhkan makan. Jadi, saling ketergantungan antara hewan dan manusia, di mana di situ keluarga Siti sedang makan dengan lauk ayam dan telur. Kemudian pada gambar 1, keluarga Siti membutuhkan makan. Dan gambar yang kedua menunjukkan perkembangbiakan ayam. Dimulai dari telur, kemudian anak ayam. Setelah menjadi anak ayam akan menjadi ayam yang besar atau induk ayam. Sekarang anak-anak coba simak yang Bu Ari bacakan. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Pengembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan.
Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Kita lihat pada tabel. Peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 3.000 butir telur. Peternakan B, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 1.500 butir telur. Peternakan C, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 3.500 butir telur. Peternakan D, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 2.000 butir telur. Dan peternakan E, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 2.500 butir telur. Sekarang, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Ya, peternakan C. Peternakan C ini adalah peternakan yang paling banyak menghasilkan telur per bulan, yaitu sebanyak 3.500 butir telur. Sekarang, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Peternakan yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan yaitu peternakan B, yaitu jumlahnya 1.500 butir telur. Jadi, kita harus lebih teliti lagi untuk melihat jumlah telur yang dihasilkan per bulannya. Di situ nanti dapat kita lihat mana yang lebih banyak dan mana yang lebih sedikit. Sekarang coba perhatikan tabel berikut ini. Di situ ada peternakan A sampai peternakan E, di mana masing-masing peternakan memiliki jumlah telur yang dihasilkan per bulannya itu berbeda-beda. Sekarang, urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Di sini kita akan mengurutkan jumlah telur yang dihasilkan per bulan mulai dari peternakan dengan hasil telur yang paling sedikit. Kita mulai ya, nomor 1, yang paling sedikit, dimulai dari paling sedikit. Ya, dimulai dari yang paling sedikit yaitu peternakan B. Kemudian yang nomor 2, peternakan D sebanyak 2.000 butir telur. Kemudian yang nomor 3, peternakan E. Peternakan E ini 2.500 butir telur. Setelah itu nomor 4 yaitu peternakan A. Peternakan A ini menghasilkan 3.000 butir telur. Dan nomor 5 yaitu peternakan C. Jumlah telur yang dihasilkan yaitu sebanyak 3.500 butir telur. Itulah urutan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Dimulai dari hasil telur per bulan yang paling sedikit. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Sekarang coba kita lihat, ada bilangan 1.000, dibaca 1.000. Kemudian ada bilangan 1.250, dibaca 1.250. Agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1.250. Kita lihat pada tabel ya. Tabel nilai tempat 1.250 ditunjukkan seperti berikut. Di sini ada tumpukan kubus sebanyak 1 ribuan. Kemudian
Ada tumpukan kubus lagi, yaitu sebanyak 2 tumpukan kubus. 200-an tumpukan kubus. Kemudian ada 5 tumpukan puluhan kubus. Dan ada 0 satuan. Jadi, angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Kalau ditulis jadinya seperti ini anak-anak. Ribuan, nilai tempat ribuan yaitu angka 1. Kemudian nilai tempat ratusan yaitu ada angka 2. Nilai tempat puluhan yaitu ada angka 5. Dan nilai tempat satuan yaitu 0. Itulah cara kita agar lebih mudah membaca bilangan, yaitu dapat menggunakan aturan nilai tempat. Anak-anak, demikian tadi adalah penjelasan dari pembelajaran 3 hari ini. Setelah kita belajar, hari ini ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini kalian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa diberi nama dan tanggal tugasnya. Karena ini tugas mandiri, jadi tidak perlu dikirim. Kalian kerjakan, tetap dikerjakan untuk belajar lagi. Pada tugas mandiri ini, soalnya yaitu cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Contohnya itu nomor 1, ada 3456. Dibaca, kalau ada kata-kata atau ada perintah dibaca, maka kalian menulisnya dengan tulisan. Kemudian setelah itu kalian tulis bilangannya pada tabel nilai tempat. Kalian sesuaikan. Ribuan itu angka berapa? Kemudian nilai tempat ratusan itu angka berapa? Nilai tempat puluhan itu angka berapa? Dan satuannya atau nilai tempat satuannya itu ada angka berapa? Itulah tugasnya hari ini. Tugas mandiri, tidak perlu dikirim, tapi kalian harus mengerjakan untuk belajar. Anak-anak, itu tadi penjelasan materi pembelajaran 3 yang Bu Ari sampaikan. Kalau anak-anak masih ada kesulitan atau masih belum paham tentang materi tadi, anak-anak boleh bertanya ke Bu Ari, WhatsApp ke Bu Ari, atau ke orang tua atau kakak yang bisa untuk belajar bersama anak-anak. Baiklah anak-anak, itu tadi yang dapat Bu Ari sampaikan. Apabila ada salah kata, Bu Ari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anak-anak di rumah tetap semangat belajar ya, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.